Saudara saksi tadi sudah menerangkan mengenai adanya ijazah yang pernah dimuat di sosial media, dimuat oleh Dian Sandi. Betul begitu ya kesaksian saudara ya? Iya, betul. Betul, Pak, ya. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang dipunyai oleh ijazah kakaknya saudara ini? Apa? Tadi sudah melihat antara lain hologram ya. Apalagi perbedaan yang saudara lihat pada ijazah yang kami jadikan di sini bukti P1 itu ya, yang kemudian dimuat di media sosial. Apa yang saudara saksi lihat berbeda dengan ijazah yang dipunyai oleh kakaknya saksi? P1-nya ini ya, Pak? Bukan, P1-nya bukan ini. Saya nggak tahu P1-nya. P1-nya itu Bapak tunjukkan, ada P1, tunjukkan. P1. Tunjukkan. Biar jelas. Bapak nggak ngerti ya. P1 yang mana kan tuh ya? Silakan. Baik, saudara saksi. Saudara saksi tadi bersaksi bahwa kakak saudara itu hidup dalam satu rumah dengan saudara saksi ya. Ketika tergugat satu itu menjadi wali kota ya, apakah kakaknya saudara saksi pernah bercerita pada saudara itu alumni saya loh, pernah mengatakan begitu nggak? Tergugatnya jadi wali kota kapan ya, Pak? Karena 2005 ya? Ya. Karena kakak saya ini kan meninggal 2014 ya, jadi wali kota. Saya tidak pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah. Kehutanan. Pernah mendengar nggak saudara saksi pernah mendengar nggak bahwa kakaknya saudara itu mengadakan alumni dengan fakultasnya gitu? Pernah mendengar begitu nggak? Datang ke acara alumni pernah benar? Saya tidak pernah mendengar. Saya tidak pernah mendengar. Saudara pernah mendengar atau tidak tergugat satu itu pernah menjadi gubernur DKI? Saya. Ya, pernah. Tahu nggak? Saya tahu. Tahu. Saya tahu. Pada waktu itu kakak saudara masih hidup nggak ketika? Itu tahun berapa, Pak? Jadi gubernur? 2012. Kakak saya kan 2014 ya. Ya, beliau meninggal 2014. Tergugat satu jadi gubernur 2012. Tidak pernah menyampaikan bahwa itu alumni. Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah menyampaikan begitu. Beliau tidak pernah menyampaikan. Oke, baik. Saudara pernah tahu nggak kakak saudara itu dulu KKN di mana, pernah tahu nggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi angka di sini menunjukkan ada ya, tapi lokasinya saya tidak tahu. Tidak pernah tahu ya. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Baik, saudara saksi, pernyataan saudara sangat menarik kaitannya dengan pernah KKN. Saya ingin tunjukkan, tadi saudara mengawali pernyataan dengan mengatakan pernah melihat postingan Dian Sandi. Saya ingin tunjukkan apakah foto yang dipostingan itu seperti dalam buku alumni. Mohon maaf, Majelis. Tadi saudara mengatakan bahwa selama tinggal di Jogja tinggal satu rumah. Tentu tahu kebiasaan kakaknya dan tadi menyampaikan kakaknya itu kutu buku. Terus saudara sempat menyinggung bahwa kakaknya juga, apakah KKN itu ada nilainya, saudara saksi? Saya melihatnya di ini, Pak. Ya. Daftar nilai program. Ya. KKN itu ada nilainya, Pak. Ada nilainya ya. Ada nilainya. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi di channel ini di mana tentang pembahasan yang belum kelar-kelar atau belum selesai, yaitu ijazah Pak Jokowi dilaksanakan hari ini dan dilangsungkan oleh hakim. Nah, kita tahu bahwa gimana menurut masyarakat atau netizen dikatakan di sini Pak Hakim, Jokowi langsung aja dijeret pasal yang berlapis sebab yang membuat segala bidang hukum maupun negara rusak hancur. Hukum KPU kalah dengan uang yang dibiayai oleh oligarki. Udahlah Bapak Hakim, tidak usah repot-repot, putuskan saja bahwa benar ijazah Jokowi itu palsu. Kami rakyat Indonesia yakin ijazah tersebut adalah palsu. Dari termulnya juga harus dihukum dikarenakan sudah membuat gaduh selama ini. Sama halnya Jokowi datang membawa malu ketika berani hadir atau di persidangan hari ini dilangsungkan. Jokowi memperlihatkan ijazahnya dalam persidangan yang udah hakim yang meninggalkan persidangan
tanpa alasan apapun yang pernah terjadi. Udah aja pada taubat, hei termul. Astagfirullah. Semoga para penegak hukum jangan ikut bersandiwara, ikut mempermainkan ijazah palsu Jokowi. Sampai kapan persidangan bisa selesai? Jasa tersebut belum juga dibawa ke persidangan, memang sengaja mengulur waktu. Kami rakyat Indonesia meyakinkan ijazah tersebut palsu. Jadi harus tegas putuskan segera juga biar cepat selesai atau kelar. Ayo kita semua rakyat bergabung dengan mahasiswa yang bisa menyelesaikan karena hakim belum mau memutuskan. Hahaha, kalau nggak ada, apa yang harus ditunjukkan? Kemudian, tinggalkan raja bohong dunia. Biarlah seluruh dunia dibohonginya, ratusan juta rakyat dianggap bodoh olehnya. Kalau punya yang asli, pasti sudah semangat ikuti sidang dan bawa bukti. Itu kalau yang punya. Nah, kita teman-teman semuanya, kita udah tahu bahwa tentang masalah ijazah palsu ini atau JKW. Ya, KPU juga harus diperiksa karena ikut mendukung kesalahan. Nah, kita nggak mungkin bisa dihadirkan atau nggak mungkin bisa dihadirkan ijazah palsu kok mau dihadirkan menurut rakyat atau netizen. Rakyat yang waras berharap pengadilan jangan sampai menjadi termul. Jadilah pengadilan yang amanah, jujur, transparan selama kejujuran. Semangat. Nah, sampai kiamat tak mungkin ijazah asli Jokowi mau diperlihatkan di depan publik, apalagi mau diuji bersama dari kedua belah pihak. Terbuka publik bisa melihat memang atau dan memegang, paling juga ditunjukkan dari jauh, padahal substansi palsu tapi seakan-akan asli. Termul gak punya ijazah, udah jelas mau nunjukin apa. Emang gak punya ijazah, udah apa hakim? Kirim ke barak. Memang yang asli tidak ada. Jika terus begini, kapan kelar? Apa mau gini terus? Lantas penegak hukum kehabisan waktu, kasus yang lain juga banyak. Keenakan Jokowi langgar hukum menghalang-halangi penegakan hukum dan lakukan pemanggilan paksa. Ijazah asli palsunya, Pak Hakim jangan membuat ulah, kalau tidak jabatanmu akan hilang alias dipecat. Jangan dipenjarakan lagi orang atau anak bangsa tanpa objek perkara yang jelas. Benar, sebaliknya di penjara itu disiapkan juga buat yang mempermainkan hukum tanpa pandang bulu. Coba kalau yang berbohong rakyat jelata bertahun-tahun dan ditangkap dari dulu. Lagi, ini mentang-mentang BKN presiden berbohong bertahun-tahun dilindungi. Dasar manusia tak bertuhan, kata masyarakat atau menurut netizen atau komentar. Nah, semoga dan harapan hakim adil, profesional dong. Emangnya kalau pejabat negara gak bisa diadili? Jadi cuma rakyat yang bisa dihukum. Rakyat butuh keadilan Pak Prabowo selaku presiden saat ini. Nah, pengadilan negara bila tidak bisa menuntaskan kasus ijazah palsu, lebih baik diserahkan pada pengadilan rakyat. Pasti beres. Nah, kita udah tahu gimana tentang isu-isu masalah ini. Nah, selanjutnya siap-siap bawa tol angin buat penegak hukum. Kasih yang mulia, semoga nilai 2 Pancasila bisa dilaksanakan oleh yang mulia. Jika dia kuat, gak masuk angin, maka rakyat siap berikan tolak angin. Kita berdoa saja semoga majelis hakim bisa menegak hukum dengan jujur.
Namun apabila ada kebohongan yang disembunyikan, kita doakan semoga azab Allah akan segera menimpa majelis hakim dan keluarganya. Semoga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara bersifat bebas dan merdeka dalam mengambil sesuatu keputusan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang pokok kehakiman. Jokowinya udah pasti wajib hadir dong, biar enggak bertanya-tanya semua masyarakat atau netizen dalam persidangan hari ini. Ayo semua rakyat kita harus bersatu. Hukum harus ditegakkan. Suruh tunjukin ijazahnya yang asli kalau memang Jokowi benar-benar punya ijazah asli. Kita tahu rakyat udah muak dengan kebohongan. Hakim-hakim yang jujur, Allah SWT selalu bersamanya dan akan diangkat derajatnya. Hakim yang tidak jujur dan tidak adil dan melanggar sumpah janjinya dalam tugasnya, maka Allah SWT akan jatuh hina dan dapat asap di laknat. Nah, KPU Solo ini dan KPU lainnya periksa dan tangkap. Dia kong kaling kong. Hakim harus tegas, jangan pelan dan jujur. Jadi, jika otak para pejabat di negeri ini hanya pandai menghitung rupiah, jangan pernah mengharap negara ini akan makmur untuk masa yang akan datang atau masa depan masyarakat. Betapa sulitnya anak cucu kita untuk mencari kebutuhan atau sekarang atau ekonomi yang kita butuhkan sekarang. Ada orang kecil dituduh palsu dokumen dan datang sidang langsung dikejar, diambil paksa. Heran orang besar kok dikejar-kejar ya. Nah, kemudian semoga Allah membuka semua kebohongannya. Jangan berharap keadilan hukum di negeri Konoha. Hukum rimba yang berlaku, hanya berharap keadilan Tuhan. Ya, mudah-mudahan kali ini hakim amanah, masih ada hakim yang jujur. Gak semua hakim bisa dibeli. Betul, para hakim ingat Anda dimanfaatkan oleh Allah atau diamanatkan oleh Allah untuk memutuskan secara adil. Kalau palsu, bilang palsu. Kalau asli, bilang asli. Betul. Jangan ada yang ditutupi. Allah malah maha melihat dan mengetahui semua ini. Kalau Anda para hakim membela Jokowi karena takut diancam, ingatlah, yang perlu Anda takuti adalah Allah. Kalau Anda terancam atau mati terbunuh sekalipun, insya Allah mati syahadat. Kalau Anda membela kebenaran atau keadilan, semoga saja ijazah Jokowi itu memang benar palsu. Jika ada, kau tidak berani menunjukkan kepada majelis hakim dan kepada rakyat. Nah, kita udah tahu teman-teman. Terima kasih udah menonton sebuah cuplikan video hari ini tentang persidangan yang berlangsung. Jangan lupa like dan subscribe. Salam NKRI harga mati.